Partai Persatuan Indonesia atau Perindo resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Dukungan dideklarasikan usai pengukuhan kerjasama politik Partai Perindo dan PDI Perjuangan di kantor DPP PDIP. Nota kesepahaman kerjasama politik Partai Persatuan Indonesia, Perindo, dan PDI Perjuangan dikukuhkan di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta hari Jumat. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudipyo menegaskan kerjasama tersebut dalam konteks Pilpres 2024 dengan mendukung Ganjar Pranowo. Kerjasama politik ini adalah kerjasama dalam kaitannya Pilpres untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo pemenangan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Namun demikian perlu saya tegaskan karena pelaksanaan Pilpres dan Pileg itu bersamaan mau tidak mau pasti akan ada kerjasama Pileg juga di dalam prakteknya nanti. Kemudian terkait dengan elektabilitas tentunya faktornya banyak ya, media memang salah satu yang pegang peranan, tapi figur daripada capres sendiri itu juga akan sangat berperan, di samping juga kekuatan daripada partai pengusung yang saling mengisi, saling bekerja sama memaksimalkan pemenangan tersebut. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengamini pernyataan HT. Kolaborasi dalam pemilu bermakna kerjasama secara menyeluruh termasuk Pileg dan Pilpres. Pak Haritanu tegas, lugas mengatakan ya pasti saya mengatakan ayo kita kerjasama memenangkan pemilu ini secara keseluruhan. Atas dukungan partai bernomor 16 tersebut, Ganjar mengapresiasi. Gubernur Jawa Tengah tersebut yakin dukungan Partai Perindo tersebut memberi energi ekstra. Baik, terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menyebut kerjasama dengan partai pengusung ini menjadi catatan penting untuk mewujudkan Indonesia maju, terutama meneruskan pembangunan yang telah dilaksanakan pada masa pemerintahan Joko Widodo. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, terima kasih sudah hadir juga Ketua DPR, Mbak Puan, Mas Nanan, Pak Sekjen, dan seluruh jajaran DPP PDI Perjuangan. Dan di sebelah kiri ini ada yang merah, sini putih, pas ini. Mari putih, Ketua Umum Perindo, Pak Haritanu, terima kasih. Saya diapit Ketua Hariannya, Pak TGB, ada Sekjen dan seluruh jajaran dari Perindo, selamat datang. Terima kasih yang pertama kepada Ibu Ketua Umum atas kepercayaan yang diberikan dan dukungan dari Pak Haritanu dan Perindo. Dukungan kepada saya sebagai calon presiden, dan tentu saja tadi Mbak Puan sudah menyampaikan bagaimana kerjasama mesti dilakukan. Kayaknya kali ini Perindo lolos threshold, Mbak, kayaknya ada di parlemen ini. Mudah-mudahan akan menjadi kuat. Ada dua hal yang saya sampaikan secara substantif. Bu Mega, Mbak Puan tadi menyampaikan ada PR besar yang mesti kita tuntaskan. Pak Jokowi sudah membuat program demikian tidak mudahnya. Dan tentu saja satu terkait dengan pembangunan akses, konektivitas yang sudah terjadi dengan infrastruktur bahkan hari ini sampai ke desa. Ada juga PR yang mesti kita tuntaskan IKN. Mimpi besar kemandirian ekonomi kita diwujudkan dalam bentuk hilirisasi industri. Sudah dilakukan. PR berikutnya adalah tidak boleh berhenti dan ini harus lebih cepat lagi. Kalau tadi diingatkan oleh Ibu Ketua Umum bahwa kita punya bonus demografi, rasa-rasanya kemandirian mesti diwujudkan dengan SDM yang mampu dengan crash program untuk menghandle ini semuanya. Kalau toh tidak 100%, setidaknya kita mayoritas untuk bisa mengerjakan itu sendiri. Dan kalau itu terjadi, mimpi pendiri bangsa Bung Karno akan terjadi. Dan ini butuh kekuatan besar
di antara partai-partai untuk bisa bekerja sama seperti hari ini antara PDI Perjuangan dengan Perindo. Yang kedua, kami terima kasih karena tentu ada pekerjaan teknis Pak Hari, pekerjaan teknis sudah dilakukan terkait dengan elektoral. Kita sudah punya petanya, Mas Nanan sudah memberikan peta yang cukup bagus. Dua kekuatan partai saya kira akan menjadi ujung tombak bagaimana kita bergerak. Lalu peta-peta sudah kita siapkan, kelompok-kelompok sasaran sudah kita siapkan, metode-metodologinya sudah kita siapkan, tinggal bagaimana isu yang pas dengan lokalitas masing-masing. Apapun yang akan kita sampaikan banyak sekali masukan kepada kita pada kelompok. Mana kelompok baby boomers dengan isu apa, mana kelompok milenial dengan isu apa, mana Gen Z dengan isu apa. Ternyata ini membuat kita semuanya mesti jauh lebih jeli. Tapi saya yakin karena Perindo punya kekuatan media yang besar. Medianya besar sekali, maka ini akan bisa menjangkau jauh ke pelosok-pelosok dan itu tentu saja akan membuat tingkat awareness makin tinggi dan dari hasil survei-survei yang ada memang itu dibutuhkan sampai pada tingkat mendorong elektabilitas. Tentu pekerjaannya akan ada dua. Satu, pilpresnya sukses, pileknya juga harus sukses. Maka ini paket yang mesti kita kerjakan. Untuk itulah izin beberapa kali kami berkunjung ke daerah, biasanya kami mengkonsolidasikan partai, kita bertemu. Pada saat pertemuan partai di PDI Perjuangan, kami selama ini mampir. Kami berkunjung, bersilaturahmi, berkoordinasi dengan P3. Rasanya sekarang tambah satu lagi PR-nya. Saya harus mengunjungi kantor Perindo begitu Pak. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan masukan-masukan sehingga rampak barisan kita dalam bergerak bisa lebih lancar dan insya Allah dengan doa Bapak Ibu, dengan semangat kita semuanya kita akan memenangkan ini satu putaran tadi itu. Ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka! Merdeka! Partai Perindo akhirnya sepakat menaikkan kerjasama politik dengan PDI Perjuangan. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo mantap memberikan dukungannya pada Capres PDIP Ganjar Pranowo. Hal ini disambut baik PDI Perjuangan dengan menilai kerjasama keduanya akan menjadi perpaduan yang sempurna. Dan bagaimana peta politik jelang pemilu usai merapatnya Perindo ke PDIP, kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM, Mas Tama Satria Langkun. Selamat sore Mas Tama. Selamat sore Mega. Gimana kabarnya Mas Tama? Kabar baik, alhamdulillah. Iya, tentunya kabar baik dan juga lebih semangat setelah kemarin menaikkan ya. kerjasama politik dengan PDI Perjuangan ya. Ya. Baik, tentunya banyak hal yang disampaikan oleh Ketua Umum Perindo kemarin ya. Beberapa alasan kenapa sih sampai memilih Ganjar Pranowo. Padahal ada 3 capres Mas Tama ya. Ada Anies Baswedan, ada Prabowo Subianto. Betul sekali. Tapi kenapa memilih Ganjar Mas Tama? Ya, kalau sesuai dengan arahan Pak Haritanu, alasannya kan sudah jelas. Yang paling pertama, terlepas dari soal dukungan kepada capres, ini kan sebetulnya soal kepentingan dari Partai Perindo juga. Kita punya mimpi besar bagaimana kemudian Indonesia sejahtera. Untuk Indonesia sejahtera, kita butuh kekuatan di eksekutif maupun legislatif. Nah, untuk bisa hal tersebut kemudian juga terwujudkan, kita butuh dengan namanya kerjasama politik. Sehingga ada Partai Perindo dan partai-partai lainnya berkolaborasi ke depan untuk memenangkan maupun mengisi posisi-posisi strategis negara ini. Sehingga tujuan kita Indonesia sejahtera itu bisa tercapai. Nah, dari situ kemudian barulah kita melihat soal siapa-siapa saja yang kemudian layak, dan kemudian Pak Haritanu dengan membicarakan dengan pimpinan DPP sudah mengambil keputusan yang pada intinya adalah kita mendukung Mas Ganjar. Ya tentu saja tidak lepas dari bagaimana kemudian mimpi Partai Perindo, cita-cita kita itu bisa tersampaikan atau tercapai. Nah yang pertama tadi sudah kita harus ketahui bersama bahwa PDIP dan Mas Ganjar merupakan yang paling siap. Siap itu maksudnya apa? Maksudnya satu-satunya yang 20% sudah fix itu adalah PDIP. Sedangkan calon lainnya masih harus menunggu otak-atik koalisi. Baik dari kubu Pak Anies Baswedan maupun kubu dari Pak Prabowo. Sehingga memang saat ini kita harus segera ambil keputusan, maka dari itu pilihan pertama jatuh kepada Pak Ganjar, Mas Ganjar. Oke, alasan yang kedua tentu saja bicara
soal figur yang memang akan melanjutkan dari keberhasilan Pak Jokowi yang sudah berjalan selama 2 periode. Begitu, Mega. Baik, tentunya tadi ada kesiapan tersendiri dengan PDI Perjuangan. Selain kesiapan, apa sih Mas Tama yang menjadi alasan bahwa Perindo ini konkret ya mendukung Ganjar Pranowo dan juga kerjasama politik dengan PDIP Perjuangan. Apalagi kalau kita melihat bahwa hubungannya sebenarnya sudah baik dengan PDI Perjuangan di tahun 2019 juga bersama-sama bersuara mendukung Jokowi Maruf. Mega, negara ini nggak butuh lagi coba-coba lagi gitu ya untuk bongkar-bongkar perjuangan yang sudah dilakukan. Ya, Pak Jokowi sudah memulai dengan sangat baik selama 2 periode ini. Kekurangan pasti ada, tapi keberhasilan juga lebih banyak. Dan Partai Perindo itu menjadi salah satu partai pendukung yang tentu saja di sana kita juga ada kader-kader terbaik, misal seperti ada Mbak Angela sebagai Wamen yang tentu saja bagian dari upaya-upaya membangun negara ini. Nah, itu adalah soal keberlangsungan itu yang paling pertama. Siapa figurnya? Tentu saja Mas Ganjar yang paling pas. Kemudian yang kedua terkait dengan figurnya itu sendiri, Mega. Kalau dari sisi figur kan kita juga tahu soal Mas Ganjar yang memang santun, yang kemudian sopan, yang saya rasa itu merepresentasikan wajah Indonesia. Betul. Yang kedua soal integritas yang saya rasa saat ini belum ada catatan-catatan yang kurang baik, karena integritas Pak Ganjar dalam bayangan saya selama dia menjadi anggota DPR RI maupun sebagai kepala daerah di Jawa Tengah, saya rasa baik-baik aja. Kalau kekurangan pasti ada, kita bisa sama-sama perbaiki. Dan kemudian yang paling penting nomor 3 adalah soal rekam jejak. Ya. Kita lihat Mas Ganjar juga nggak ada misalnya perkara-perkara yang ke depan akan memberatkan. Jadi saya rasa dari 3 calon, mungkin Mas Ganjar yang kemudian baik secara integritas maupun kapasitas begitu ya, sehingga membuat dia menjadi layak mendapatkan dukungan dari Partai Perindo. Gitu, Mega. Oke. Kalau kita berbicara soal harapan Mas Tama, apa sebenarnya konkretnya kalau kita berbicara Perindo ini merapat ke PDIP, apa harapannya? Ya, harapan yang paling pertama tentu saja bicara soal politik, kita berharap ini menjadi harapan baru juga. Karena tentu saja kita juga punya banyak kader-kader partai terbaik di Partai Perindo yang kemudian memang dia juga harus punya kesempatan untuk mengisi di legislatif maupun eksekutif. Harapannya dengan kerjasama politik ini kita dukung Mas Ganjar, kita mendapatkan ruang eksekutif maupun legislatif sehingga kita bisa mewujudkan keinginan kita buat Indonesia sejahtera. Karena kalau dengan posisi saat ini Partai Perindo tidak ada perwakilan di legislatif, maka kemudian kita nggak bisa apa-apa. Kita hanya bisa melakukan yang seadanya, tapi kita nggak bisa mengatur kebijakan. Maka harapan ke depan adalah kita menang di legislatif maupun di eksekutif. Itu yang kita harapkan ke depan. Iya, soal pemenangan pemilu 2024 kemarin juga Bu Mega menyatakan bahwa harus tegas, harus lugas dan tentunya PDIP ini tidak mau ada partai yang bergabung dengan PDIP tapi pilih-pilih. Artinya bahwa ini keseluruhan pemilu, artinya pileg juga, pilkada juga, pilpres juga. Nah sebenarnya konkretnya seperti apa sih Mas Tama terkait dengan kerjasama politik antara Perindo dan juga PDIP dalam pileg dan juga pilkada? Nah, secara konkret tentu saja kalau kita bicara soal pemenangan, maka butuh yang namanya tim. Nah, tim pemenangan ini tentu saja nanti akan berisikan dari partai-partai yang bekerja sama atau gampangnya, partai-partai yang berkoalisi. Ada PDIP di sana, ada Partai Perindo di sana, dan kemudian partai-partai lain. Tentu tim ini yang kemudian memang nanti secara teknis akan bekerja sama. Kita akan pikirkan bagaimana kemudian membuat Mas Ganjar bisa menang di semua provinsi. Nah, kemudian teknis yang berikutnya adalah bagaimana kemudian kolaborasi di tataran legislatif. Karena tentu saja Partai Perindo juga berharap kita bisa meringsek masuk ke Senayan, begitu. Nah, kolaborasi ini kita harus juga detailkan bagaimana cara kerjanya, siapa melakukan apa, bagaimana perannya, ini tentu saja akan terus digodok. Nah, kerjasama ini yang kemudian ke depan secara teknis akan dilakukan. Dalam konteks kampanye misalnya, tentu saja Mas Ganjar sudah sampaikan juga, selain dia akan bicara soal bagaimana PDIP ke depan bisa mendapatkan simpati masyarakat, dia pun juga harus memikirkan dan memberikan kesempatan kepada Partai Perindo bahwa
dia harus juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa yang dukung saya itu bukan cuma sekedar PDIP, tapi juga ada Partai Perindo. Nah, jadi memang secara teknis yang sudah terbayang dan kemudian juga sudah bisa direka-reka oleh masyarakat adalah soal kampanye. Nah, mungkin tim nanti kita akan susun secara bersama-sama. Oke. Nah, yang lain-lain tentu saja kita masih harus juga merumuskan, karena kalau penyampaian dari Mbak Puan, Bu Mega, itu kita berharap kerjasama tidak hanya di legislatif, eksekutif, bahkan nanti. Jadi nggak cuma sekedar kampanyenya, pemenangannya, tapi sampai ketika Partai Perindo ada di Senayan nanti. Jadi kita pikirkan semua itu dalam bentuk kerjasama politik yang menguntungkan demi bangsa dan negara. Oke, Demikian, baik. Mega. Mas Tama, apakah juga ini ada keyakinan Perindo bahwa mendukung Ganjar akan mempengaruhi elektabilitas Partai Perindo? Ya, saya rasa memang kalau bicara elektabilitas partai, itu variabelnya banyak sekali, Mega. Ya. Tentu kita akan bicara soal bagaimana mesin Partai Perindo itu sendiri, bagaimana kampanye-kampanye yang Perindo lakukan, termasuk aksi nyata yang Perindo sudah lakukan selama ini. Saya rasa dengan mendukung Mas Ganjar itu akan menggenapi itu semua, melengkapi itu semua. Jadi kerja keras yang kita lakukan tentu akan bergabung dengan kemudian kedatangannya Mas Ganjar dalam ranah peperangan kita. Tapi yang pasti adalah dalam konteks kita mendukung Mas Ganjar itu tidak kemudian membuat kita larut hanya fokus soal pemenangan Pilpres, tapi kita juga semua kader-kader akan kerja keras untuk pemenangan di Pileg. Demikian, Mega. Oke, baik. Dan kemarin Pak Ganjar juga menyatakan bahwa ini sudah mulai mengarah, bahkan ada strategi yang dibocorkan untuk pemenangan 2024 terkait dengan metodologi yang tepat, kemudian akan mengangkat isu lokalitas yang sesuai dan juga kekuatan Perindo terkait dengan media. Tanggapannya, Mas Tama? Ya, Pak Hari pun juga, Pak Ketum juga sudah mengarahkan ya, bahwa kemudian kekuatan media ini menjadi salah satu yang penting bagi pemenangan Mas Ganjar. Tetapi kita juga harus ingat bahwa itu bukan segala-galanya. Ya. Maka dari itu strateginya juga harus kita gabung, kita ramu bagaimana kemudian kegiatan-kegiatan yang ada sifatnya langsung dengan masyarakat, kerjasama yang sifatnya konkret. Contoh misalnya kita bagi-bagi gerobak itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa Partai Perindo ini adalah sahabat bagi UMKM. Ya. Yang tentu saja juga ekonomi ini juga menjadi salah satu yang dikejar oleh Mas Ganjar. Itu kan harus dikawinkan dalam tanda kutip, sehingga kampanye-kampanye ini atau kekuatan media ini tidak hanya sifatnya lip service gitu ya, hanya ngomong aja, kampanye aja, tanpa ada materi yang konkret dan terjadi dengan masyarakat. Nah, ini strategi yang tentu saja harus digabungkan juga, sudah dibocorkan kemarin oleh Pak Ketum, kemudian juga dengan Mas Ganjar, dan kemudian juga kita harus gabungkan dengan kekuatan kita yang ada saat ini kita miliki. Dan kita juga tetap harus berpegang teguh bahwa media kan juga tetap menjalankan fungsi jurnalistik yang saya rasa dia ada independensi di sana, sehingga semua akan berjalan secara proporsional, tetapi tujuan kita memenangkan Capres maupun Pileg itu bukan hanya kepentingan partai, lebih dari itu semua adalah kita pengen Indonesia sejahtera, dengan kemudian kader-kader partai kita itu mengisi jabatan-jabatan strategis sehingga bisa membantu masyarakat banyak. Oke, baik Mas Tama. Ke pertanyaan terakhir, dan ini tentunya paling banyak ditanyakan bahwa kemarin oleh rekan-rekan jurnalis juga. Ya. Tentunya kalau kita melihat bahwa Perindo juga punya sosok nama-nama besar. Mungkinkah Perindo secara mengejutkan ini menyumbang nama cawapres, Mas Tama? Ya. Yang paling pertama, Mega, ada keuntungan ketika kemudian kita duluan melakukan kerjasama, yaitu kita bisa duduk bareng untuk bicara siapa cawapres, termasuk kemudian siapa yang mengisi pos menteri. Jadi memang kita juga berharap dengan komitmen yang sudah dibangun, kita bisa kerjasama dan kolaborasi untuk itu semua. Dan tentu saja, Mega, siapapun partai politik pasti ingin kader terbaiknya ada di posisi strategis. Nah, kita punya sederet nama, kita juga berharap Pak Haritanu, ya, saya pun walaupun belum tahu beliau mau atau tidak ya dalam jalan eksekutif, tapi kita juga berharap Pak Haritanu bisa masuk dalam bursa tersebut. Karena Pak Hari ini juga tentu saja secara ketokohan sudah tidak perlu diragukan lagi,
Nah, kemudian juga yang lain juga punya nama seperti Tuan Guru Bajang misalnya. Dan saya rasa juga secara kapasitas, secara integritas, pengalaman, rekam jejak, Tuan Guru Bajang pun juga punya kapasitas dan saya rasa layak untuk disandingkan dengan Mas Ganjar. Jadi selain Pak Haritanu, ada Tuan Guru Bajang dan kader-kader lainnya. Jadi kita berharap opsi-opsi tersebut itu bisa tetap terbuka di masyarakat sehingga ada opsi lain selain nama-nama yang sudah muncul dalam survei. Jadi itu juga menjadi harapan kita, Mega, ke depan. Oke, baik Mas Tama, kita tidak sabar untuk menunggu ya. Ya. Tentunya nama-nama. Gimana Mas Tama? Ya, mudah-mudahan apa yang kita harapkan itu bisa kemudian terwujud demi Indonesia sejahtera. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Tama S. Langkun untuk waktunya. Kita berharap bahwa koalisi ini semakin memperkuat untuk menuju pemenangan 2024. Terima kasih, selamat sore, salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Terima kasih.